Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Nun sewu kula majuaken sedikit. Puji syukur alhamdulillah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula meloncat begitu. Yang pertama kami ingin memberikan penghormatan kepada Ketua Yayasan beserta seluruh jajaran. Yang terhormat para Dewan Guru mulai dari MTS sampai dengan PAUD Insan Cendekia. Yang terhormat Pak Solihin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, para wali murid, Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya banggakan yang hari ini sudah diwisuda. Bapak dan Ibu sekalian, perlu dicatat bahwa yang sampean wisuda pada pagi hari ini oleh negara disebut sebagai generasi emas. Anak-anak yang diwisuda pada pagi hari ini, Bu, oleh peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 ini disebut generasi emas. Karena apa? Berulang kali saya sampaikan bahwa Indonesia yang hari ini statusnya sebagai negara berkembang, nanti pada tahun 2045 Indonesia ini mendeklarasikan diri sebagai negara maju. Bahkan menjadi negara terkuat nomor 4 sedunia. Mungkin seperti itu. Nah, ketika hari ini negara menyebut anak-anak kita tadi ini sebagai generasi emas, ini bagaimana kita sebagai orang tua, para guru sebagai pendidik, pengurus yayasan sebagai pengelola, ini bagaimana memperlakukan anak-anak ini sehingga benar-benar menjadi emas yang bisa kita harapkan di kemudian hari. Ini tergantung pada proses pendidikannya. Ketika pada sejarahnya, Bu, pada era 70-an, ini negara tetangga kita Malaysia ini mengimpor pengajar itu dari Indonesia. Di mana guru-guru yang kita kirim ke Malaysia ketika itu adalah guru-guru yang mampu memberikan pendidikan karakter terhadap warga negara Malaysia. Sehingga Malaysia hari ini berkat didikan oleh guru-guru Indonesia ini mampu menjadi negara yang lebih baik dari negara Indonesia ketika itu. Iki gurunya itu Indonesia. Balik era 90 2000-an justru yang kita kirim ke sana bukan lagi guru tapi tenaga kerja. Nah, dikembalikan lagi pada posisi kita hari ini. Ketika peraturan presiden ini dibikin pada tahun 2017, maka orientasi pendidikan ini dikembalikan lagi pada betapa pentingnya pendidikan karakter. Bu, Indonesia ini negara yang berbudaya. Indonesia ini negara yang memiliki berbagai macam agama. Indonesia ini negara yang beragama. Maka di sini harus ada nilai-nilai religius, ya, nilai-nilai kearifan lokal, kearifan daerah, kearifan nasional ini harus dikembangkan di lembaga pendidikan. Maka dari itu ketika generasi hari ini disebut siswa-siswa hari ini disebut generasi emas, ini dikembalikan lagi pada panjenengan semuanya sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengelola lembaga pendidikan. Ya, benarkah kita ini adalah orang-orang yang mampu mengelola emas itu menjadi satu perhiasan yang sangat sempurna, yang sangat menarik, sehingga pada tahun 2045 ini memang akan menjadi satu generasi yang memang akan mengambil alih estafet kepemimpinan bangsa ini.
Maka sekali lagi Bu, ayo kita perdalam lagi. Pengelola pendidikan harus berani melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar di sini. Benarkah pendidikan karakter ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres 2017 itu benar-benar dilaksanakan? Benarkah peraturan Menteri Pendidikan itu sudah benar-benar dilaksanakan? Atau justru kita masih menggunakan pola-pola lama yang itu justru tidak menyentuh pada substansi atau esensi di mana pendidikan itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kenapa begini Bu? Ojo sampai kula lan panjenengan ini dua anak pas gak manfaat. Tuas sarjana gak manfaat. Tuas pinter gak manfaat. Ketepaan pas lulusan Yayasan Pendidikan Ma'arif NU bisa, pas gak manfaat. Ini kan bahaya. Maka sekali lagi, karena salah satu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, satu. Dasarnya adalah itu. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu memberikan satu pendidikan ini yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak kita. Hasil pendidikan ini dibutuhkan oleh daerahnya. Pendidikan ini benar-benar dibutuhkan oleh agamanya, oleh bangsanya. Ojo sampai kemudian pendidikan hanya menyampaikan kewajiban kurikulum. Bukan zamannya sekarang. Pendidikan itu harus menyentuh pada esensi kebutuhan yang kita didik. Harus menyentuh pada esensi yang dibutuhkan oleh harapan orang tua ketika menyekolahkan anak kita di sini. Harus menyentuh pada esensi kebutuhan negara kita, agama kita. Dan ini harus dilakukan evaluasi. Kalau lembaga pendidikan tidak berani melakukan evaluasi, maka kita akan terjebak pada hal-hal yang bersifat normatif. Sing penting arek iku mang dianggap ujiane lulus dan lulus selesai. Enggak. Pendidikan hari ini kita diorientasikan pada bagaimana anak-anak kita ini memiliki karakter. Cek gak gampang ngetera angin lho Bu, ono angin ngalor melok ngalor, ono angin ngidul melok ngidul. Jadi pendidikan kita enggak seperti itu. Maka setahun yang lalu sudah saya tegaskan bahwa orang hebat ini pasti dididik oleh orang-orang hebat. Tidak mungkin lah kemudian orang bodoh mendidik kemudian menjadi orang yang hebat. Tidak mungkin. Anak yang hebat pasti karena dididik oleh orang-orang hebat. Orang tua yang hebat, guru-guru yang hebat, lembaga pendidikan yang hebat. Pasti seperti itu. Maka sekali lagi mudah-mudahan anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang sebagaimana diharapkan oleh peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 bahwa generasi yang hari ini kita wisuda adalah generasi emas yang akan menikmati, menjalankan dan menerima tongkat estafet di mana waktu tahun 2045 yang akan datang Indonesia akan mendeklarasikan diri sebagai salah satu negara yang paling maju di dunia. Ini bergantung pada Dewan Guru. Terserah emas tadi mau diapakan oleh Dewan Guru, oleh orang tua kita, oleh orang tuanya masing-masing, oleh lembaga pendidikannya masing-masing. Karena kalau walaupun emas lek diuncalno, digledakno ya koyo gak emas, Bu. Ya. Maka dari itu, ayo Bu, ya tetap ibu-ibu anaknya lek sekolah, lek mondok ya ayo tetap ditirakati ya. Ya tetap didongakno. Di dalam rangka apa satu? Pasti sampean punya harapan terhadap anak ini. Pasti dua harapan. Aku kepingin dua anak koyok ngini, koyok ngono dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, ayo kita serius di dalam rangka melihat perkembangan pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang kita didik, sesuai dengan kebutuhan orang tuanya, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi seperti itu. Jadi pendidikan tidak hanya kemudian menyampaikan kurikulum, tapi bagaimana membentuk anak ini menjadi orang-orang yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Selamat kepada yang sudah diwisuda. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan mendapatkan derajat yang mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mampu menjadi anak yang mampu merubah kondisi dirinya, kondisi keluarga dan kondisi negaranya. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.